Shalom saudara, bersama dengan saya Pendeta Ledison Sadi. Sore hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan bagi umat Tuhan di mana saja berada. Karena saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, tentu orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, mempunyai kerinduan yang dalam untuk membaca, mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan dan meneguhkan imannya, untuk membuat dia tetap berada di dalam kestabilan iman rohani dan terus bertumbuh sehingga ia tetap kuat di dalam menghadapi pergolakan dunia dengan segala macam persoalannya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang akan saya bagikan sore hari ini terdapat di dalam kitab Imamat pasal 6 ayat 12 dan ayat 13. Firman Tuhan, api yang ada di atas mezbah itu haruslah dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Haruslah dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Tanda orang Israel pada masa dahulu ketika mereka menyalakan mezbah dan membiarkan mezbah terus menyala, itu tanda bahwa mereka masih berbakti kepada Tuhan, masih beribadah kepada Tuhan, masih mengasihi Tuhan, masih menghormati Tuhan, masih menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi kalau api mezbah di hadapan Tuhan itu mati, itu adalah tanda bahwa orang Israel sudah tidak lagi mengasihi Allah, sudah tidak lagi menghormati Allah, sudah tidak lagi berbakti kepada Allah atau beribadah kepada Allah kalau api mezbah mati. Jadi api mezbah adalah tanda bahwa orang Israel masih betul-betul berbakti kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentu saat ini kita tidak akan menjalankan ibadah seperti orang Israel, harus memotong korban, kambing, domba, sapi, lembu, dan lain sebagainya, dan mempersembahkannya di atas mezbah. Kita sudah tidak lagi melakukan ibadah seperti itu. Itu adalah ibadah yang dilakukan oleh orang Israel pada masa lalu. Tetapi sekarang kita berada di mana dalam pengajaran Yesus Kristus tentang ibadah. Ibadah yang Yesus Kristus ajarkan adalah bukan di gunung lagi, yaitu gunung tempat penyembahan orang-orang Samaria, bukan juga di Yerusalem, tetapi yang Yesus katakan bahwa akan tiba masanya orang akan menyembah, orang-orang percaya akan berbakti, beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Itu berarti bahwa orang-orang yang beribadah dalam roh dan kebenaran tidak terletak ibadahnya pada satu tempat atau pada gereja atau pada gedung gereja dan lain sebagainya. Tidak salah kalau kita boleh bersama-sama di dalam gereja, beribadah bersama-sama. Justru saat ini kita sangat rindu untuk sama-sama beribadah di gereja, karena sudah lama saat ini kita tidak lagi beribadah di gereja. Tetapi kalau kita beribadah di rumah tidaklah juga salah, karena ibadah kepada Allah adalah ibadah dalam roh dan kebenaran, tanpa ruang dan waktu, tanpa ada suatu tempat-tempat khusus yang kita harus jadikan itu suatu hal yang paling prinsip untuk kita harus ke sana. Tetapi penyembahan dalam roh dan kebenaran adalah di mana saja dan kapan saja dalam pimpinan Roh Kudus kita dituntun untuk beribadah kepada Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa api mezbah harus dijaga. Kalau api mezbah tidak dijaga, tidak diperhatikan, maka api itu akan mati. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, diri kita, keberadaan diri kita sesungguhnya adalah mezbah Tuhan.
Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harus dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu pujian, penyembahan, doa yang tulus, yang suci, yang kudus, yang benar, yang harus kita persembahkan kepada Allah. Jadi ketika api mezbah tidak dijaga, ketika diri kita tidak dijaga, maka dalam kehidupan kita akan terjadi di mana kehidupan kita sudah tidak lagi bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kenapa harus dijaga diri kehidupan kita ini? Supaya ibadah kita, doa kita, penyembahan kita dapat diterima di hadapan Allah. Banyak orang tidak menjaga mezbahnya. Dia mengizinkan segala hal masuk di dalam dirinya. Keduniawian, kedagingan, ya hal-hal dosa, dia izinkan masuk di dalam dirinya. Hal itulah yang menyebabkan api mezbah padam. Ketika ke perkara-perkara dunia, keinginan-keinginan daging kita masukkan, keinginan dosa, perbuatan dosa kita masukkan di dalam hati kita, di dalam pemikiran kita, maka doa kepada Allah, penyembahan kepada Allah, ibadah kepada Allah mulai surut. Dan lama-lama ya api itu mulai padam, api itu mulai mati. Tuhan berkata, Paulus berkata bahwa ya jangan padamkan roh. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita memasukkan perkara daging dosa dunia ini dalam diri kita, maka ya keinginan roh di dalam diri kita itu mulai terusik. Ya, semangat roh dalam diri kita mulai redup. Sehingga ibadah kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan sudah tidak diadakan dengan benar. Saudara yang dikasihi Yesus, itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa mezbah itu harus dijaga agar api terus menyala. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita menjaga hati kita, kita menjaga diri kita. Kedagingan, perkara-perkara ya keinginan daging itu dapat memadamkan semua semangat di dalam diri kita, yaitu semangat untuk Tuhan. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengizinkan ya perkara-perkara itu menguasai hati kita, yang saya maksudkan adalah perkara daging dosa dunia itu menguasai jiwa kita, maka hati kita, pemikiran kita selalu terfokus kepada perkara-perkara daging, perkara-perkara dunia dan perkara-perkara dosa. Tetapi kalau kita mengizinkan dalam diri kita api Tuhan terus menyala dalam diri kita, maka hati pemikiran kita selalu terfokus dan berkobar-kobar untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus, di sini dikatakan bahwa untuk membuat api itu terus menyala di atas mezbah, maka kayu harus dipersembahkan. Kayu harus dibakar di atas mezbah itu. Kayu itu dibawa di atas mezbah supaya api itu terus menyala. Kayu di sini adalah gambaran-gambaran kemanusiaan kita, di mana manusia itu condong pada dosa, condong pada perkara-perkara dunia, dan ini yang harus kita bakar, kita serahkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri melalui kuasa firman Allah yang memampukan kita mematikan keinginan-keinginan daging di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kita minta supaya Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita, supaya kita peka terhadap suara Roh Kudus yang berbicara setiap hari melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus, di mana Roh Kudus terus memimpin umat-umat Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengizinkan perkara daging menguasai kita, maka kita tidak akan peka mendengar suara Roh Kudus. Kita tidak akan peka terhadap pimpinan Roh Kudus, sehingga kita hidup menurut keinginan daging kita. Kita menjalani kehidupan ini menurut mau kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, musuh yang terbesar bukanlah setan. Setan dapat takluk dan gemetar
gentar terhadap Tuhan. Ketika orang-orang percaya sungguh-sungguh mengusir setan dengan kuasa Allah dalam Kristus Yesus, maka setan akan menjauh, setan akan lari. Tetapi untuk keinginan daging, kita tidak bisa mengusirnya dengan nama Tuhan Yesus. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mematikan keinginan daging. Kita perangi keinginan daging kita dengan kuasa firman Allah, dengan pertolongan Allah di dalam Kristus Yesus. Kita tidak menuruti keinginan-keinginan daging yang terus mengembara, yang terus berjuang di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan izinkan keinginan daging menguasai hati kita. Jangan izinkan keinginan daging menguasai pemikiran kita, supaya hidup kita terfokus kepada Tuhan. Kalau kita mengizinkan keinginan daging menguasai hati dan pemikiran kita, kita tidak akan fokus kepada Tuhan. Bahkan kita akan suam-suamku terhadap Tuhan. Itulah sebabnya api mezbah harus menyala. Persembahan yang harum yang dipersembahkan kepada Allah dalam kehidupan ini, sesuatu kehidupan yang betul-betul dibungkusi dengan kesucian, ketaatan kepada Allah. Kita baca dalam kitab Wahyu pasal 8 bahwa orang-orang kudus itu mempersembahkan doanya kepada Tuhan, dan doa itu berbau harum. Itulah kehidupan yang kudus, itulah kehidupan yang suci. Pujian dan penyembahan yang dipersembahkan kepada Allah, ibadah yang diadakan oleh orang-orang kudus dalam kekudusan, dalam kebenaran, itulah yang diterima oleh Allah. Tetapi kalau kita hidup menurut keinginan daging, ibadah kita, pujian penyembahan kita tidak akan sampai dan tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan itu adalah suatu hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Ibadah yang dalamnya dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Dengan demikian kita benar-benar mendapat lawatan Allah, benar-benar merasakan hadirat, mengalami hadirat Allah, dan perjumpaan pribadi dengan Allah melalui pujian dan penyembahan, melalui doa dan firman Tuhan, dan hidup penuh dengan penaklukan diri kepada Tuhan. Disitulah kita akan merasakan suatu kehadiran Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Akhirnya api mezbah harus tetap dijaga, supaya nama Tuhan dipermuliakan setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.